supaya dana amanah cepat segera bisa dinikmati. Jadi sistem kerajaan secepatnya bisa diterapkan gitu ya. Iya, iya, karena nanti pada waktu kenapa Bung Karno itu dulu digulingkan, karena Bung Karno sudah menggunakan sistem kerajaan. Oleh karena itu disebut kepala negara. Dan kepala negara itu di sana mempunyai perdana menteri. Nah, perdana menteri itulah yang melakukan action politik. Tapi kalau perdana menteri politiknya salah, langsung diveto sama kepala negara. Itu tidak benar, bertentangan dengan Pancasila. Akhirnya tadi yang supaya dana amanah cepat segera bisa dinikmati. Jadi sistem kerajaan secepatnya bisa diterapkan gitu ya. Iya, iya, karena nanti pada waktu kenapa Bung Karno itu dulu digulingkan, karena Bung Karno sudah menggunakan sistem kerajaan. Oleh karena itu disebut kepala negara. Dan kepala negara itu di sana mempunyai perdana menteri. Nah, perdana menteri itulah yang melakukan action politik. Tapi kalau perdana menteri politiknya salah, langsung diveto sama kepala negara. Itu tidak benar, bertentangan dengan Pancasila. Seperti itu. Seperti itu. Dan nanti pertanian, kehutanan, perikanan semua tertata rapi. Dan pakai Pak Jen, saya itu sudah mempersiapkan itu semua. Entah nanti ada atau tidak ya, karena saya optimis dan harus ke sana, saya sudah mempersiapkan ekonominya nanti bagaimana, rakyat itu bagaimana, peredaran uang itu bagaimana, bank-bank itu fungsinya bagaimana gitu. Itu sistem sudah boleh disiapkan. Waduh, sudah. Sistem itu bagi dua, sistem ala desa dibagi tiga, sistem pantai, sistem desa, dan sistem kota. Itu model kerajaan nanti ya? Model kerajaan nanti. Sistem kota itu apa? Di kota itu isinya adalah penjual jasa, toko, warung, ojek, ya toh, apalagi itu toko-toko inilah ya, jasa lah. Tapi kalau di pantai adalah kota di mana berdekatan dengan pantai. Harus dibangun suatu gedung yang gedungnya itu bertingkat berbentuk U melengkung keluar. Tapi kalau melengkung ke dalam nanti goleng begini. Kalau keluar begini ya, itu kan sulit. Lalu tetap sebagai manusia harus tetap satu menyatu dengan alam. Oleh karena itu di tingkat 13 atau 15 nanti itu diberi pagar yang kuat. Di sana ada tanaman yang subur. Jadi anak-anak main-main benar biar kena sinar matahari, karena sinar matahari itu penting ya. Seorang ibu yang tidak pernah terbuka rambutnya untuk kena sinar matahari, nuwun sewu, anak-anaknya itu biasanya lemah. Kenapa lemah? Karena indung telur ini isinya adalah calon bayi. Makanya wanita dulu itu diurai sering mendapat sinar matahari itu memperkuat indung telur ini ya, karena yang memberi hidup itu matahari, yang memberi hidup kita itu matahari. Coba rumput 1 meter persegi ya, dikasih papan atau triplek gitu, kering karena nggak dapat sinar matahari. Tapi kalau terbuka, pisang-pisang tumbuh, rumput-rumput bunuh, pohon-pohon tumbuh, seperti itu. Sumber-sumber mengalir dengan baik. Jadi ekosistem justru harus dijaga dengan baik. Lalu yang ketiga, ekonomi nanti bagaimana? Ekonomi nanti itu secara otonomi kita berikan kepada lingkungan-lingkungan pedesaan. Misalnya kalau di Malang, di Tumpang itu apa sih hasilnya? Di Tumpang tuh hasilnya umumnya yang banyak adalah bote, lalu bentul, lalu apalagi sejenis itu ya, kentang ya. Terus di Kediri itu yang banyak kok ada pabrik ya, pabrik tembakau, pabrik rokok. Kalau gitu butuh tembakau lah. Dari sana nanti sama sana diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada monopoli. Karena mbako dibutuhkan pabrik rokok besar, tidak boleh seseorang memonopoli itu.
yang boleh memonopoli adalah koperasi, harus diatur dengan koperasi. Oleh karena itu Bung Karno mengatakan buruh dan tani adalah soko guru revolusi. Ya, hidup itu harus revolusioner, jangan kelulur, jangan pasrah, tidak bisa. Akhirnya kalau hanya tengok-tengok, hanya silo, hanya bakar dupo aja, hanya gini aja, nggak bisa ya, harus dirubah. Karena kita itu jangan sampai ketinggalan dari negara-negara yang lain. Coba Pak Jen, kakek, adik-adik saudara semua itu umumnya dijajah oleh Jepang sama Cina. Buktinya apa? Kamera itu loh buatan sana ya, kamera, jam tangan, jam itu buatan luar negeri sih. Kacamata ini mungkin buatan sini kalau kacamata buatan luar negeri. Kenapa? Ya karena mereka hidupnya tidak banyak ngelamun, hidupnya betul-betul menggunakan otaknya untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau sudah ke situ kita kembali seperti ribuan tahun yang lalu. Teori hidup yang sempurna itu hanya 5 yang berkali-kali kakek sampaikan. Ajaran Sang Buddha, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, coba itu aja. Jadi seluruh agama itu modalnya dari situ. Jadi kalau semakin banyak agama, semakin banyak sikut-sikutan dan perang-perangan, wah berarti sudah nyimpang dari hukum dasarnya. Oleh karena itu, Yang Maha Kuasa memberi kemurahan kepada bangsa Indonesia. Di sini sudah diberi fondamen dasar berpolitik, berekonomi, dan berkebudayaan. Namanya adalah Pancasila ya. Pancasila secara operasional oleh Bung Karno sudah disampaikan secara jelas, yaitu Trisakti: bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.